Shalom, selamat malam Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Nitya Ramburukuagi dengan NIM 3124092. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus kekerasan seksual. Yang pertama itu pandangan pribadi terkait kasus kekerasan seksual yang marak terjadi. Kekerasan seksual adalah pengalaman berat terhadap hak asasi manusia yang berdampak mendalam pada korban. Ketika kasus kekerasan seksual semakin marak, hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam masyarakat, terutama terkait kesadaran dan edukasi tentang batasan-batasan personal, kesetaraan gender, dan etika internasional. Kekerasan seksual sering terjadi karena masih adanya budaya terkait kurangnya pemahaman tentang konsep persetujuan serta lemahnya penekanan hukum untuk mengatasi masalah ini. Penting bagi kita sebagai masyarakat menciptakan lingkungan yang aman dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Yang kedua itu dampak-dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Korban kekerasan seksual mengalami dampak yang sangat kompleks baik secara fisik, fisiologi maupun sosial. Dalam dampak-dampak ini meliputi yang pertama, dampak fisiologis trauma. Contohnya itu mendalam seperti gangguan kecemasan, depresi sehingga korban juga seringkali merasa bersalah dan rendah diri yang dapat mempengaruhi kesetaraan mental mereka dalam jangka panjang. Kedua itu dampak fisik. Kekerasan seksual seringkali meliputi luka fisik atau bahkan infeksi menular seksual. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami gangguan kesehatan reproduksi. Yang ketiga itu dampak sosial. Banyak korban merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya, sistem masyarakat terhadap korban. Kekerasan seksual sering membuat mereka enggan melaporkan kasus atau bahkan keluar dari lingkungan sosial mereka. Yang keempat itu dampak tidak jarang kekerasan seksual menyebabkan korban kehilangan pekerjaan atau mengganggu pendidikan mereka. Hal ini dapat memburukkan kondisi ekonomi korban, terutama jika merasa harus menjalankan perawatan medis dan konseling. Bagian C itu langkah-langkah dan upaya. Pandangan kasus kekerasan seksual sebagai bentuk kampanye atau kekerasan seksual. Penanganan kekerasan seksual memerlukan pandangan kekerasan seksual memudahkan pendekatan yang konsensif. Beberapa langkah dan upaya yang bisa dilakukan adalah yang pertama itu edukasi dan kesadaran publik. Contohnya kampanye yang mendiskusikan masyarakat tentang penting persetujuan, kesetaraan gender, dan batasan pribadi sangat penting. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui media sosial, pendidikan formal, dan komunikasi lokal. Yang kedua itu perbaikan hukum. Memastikan bahwa undang-undang tentang kekerasan seksual tegas dan memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku. Selain itu perlu ada perbaikan pada proses hukum seperti perlindungan saksi dan korban agar korban merasa aman untuk melapor. Yang ketiga itu menyediakan dukungan bagi korban. Contohnya memberikan akses yang layak, konseling dan bantuan hukum bagi korban. Dukungan ini sangat penting agar korban dapat pulih dan melanjutkan hidup mereka. Yang keempat itu pemberdayaan komunikasi. Mengaktifkan peran komunikasi untuk mendukung korban dan mencegah kekerasan seksual, misalnya dengan membentuk kelompok pendamping atau jaringan pengawasan sosial. Yang kelima itu penanganan etika. Di tempat kerja dan pendidikan membentuk kebijakan anti kekerasan seksual
di lingkungan kerja dan pendidikan, termasuk sistem pelaporan yang aman dan transparan. Sekian dan terima kasih.